Pemirsa, setiap generasi memiliki ciri dan ekspresinya sendiri. Begitu pula dengan generasi grup musik di Indonesia. Belakangan kita menemukan nama-nama grup musik yang terdengar aneh, misalnya Bunglon, Ada Band, Tic Tac Toe, Permen, Coklat, Tip X, Geger, Padi, dan masih banyak lagi. Bagaimana cerita grup musik ini bisa mendapatkan nama-nama unik itu? Cerita dari Bunglon sendiri, gitu, emang kebetulan kita juga sempat nggak ada nama, itu selama 3 Pemirsa, Hedi Yunus namanya berkibar sebagai pembawa acara dan penyanyi solo melebihi popularitas grup band Kahitna di mana dia menjadi vokalisnya. Maka muncul anggapan kalau Hedi lebih mementingkan karir pribadi ketimbang kelompoknya. Pemirsa, ini memang isu lama yang merebak kembali tentang Hedi Yunus, vokalis Kahitna yang akan dikeluarkan dari grup musik yang membesarkan namanya itu. Alasan pemecatan itu diduga karena Hedi Yunus dinilai sibuk dengan urusan pribadi, diantaranya sibuk menerima show tunggal dan mengurus solo albumnya. Sehingga Hedi seringkali mengabaikan tanggung jawabnya terhadap Kahitna. Untuk menyelesaikan album rekaman Kahitna yang terakhir ini yang keempat, kemarin-kemarin memang saya banyak nggak bisanya gitu loh, banyak nggak bisanya. Ya pada saat itulah mungkin bisa dilihat, bukan bisa dilihat, orang luar melihat seolah-olah saya jadi kayak mau dikeluarin gitu kan. Lalu apa alasan Hedi sampai saat ini masih tetap bertahan di Kahitna? Ya kalau dibilang sih kalau boleh masih boleh bilang saling menunjang sebetulnya. Karena di Kahitna saya bisa dapat segi musikalitas yang bagus, dari segi cara bermain musik yang baik, yang paling tidak yang betul lah ada ilmunya ya karena sekolah. Terus pada saat saya solo karir saya bisa mengembangkan apa yang ada di diri saya sendiri, terutama tentang ya cara cara bernyanyi yang bukan yang baik yang benar, tapi cara cara bernyanyi yang diekspresikan menurut saya sendiri gitu loh. Muncul juga dugaan terjadi kecemburuan dalam kelompok Kahitna karena Hedi Yunus meluncur sukses sendirian. Benarkah begitu? Ya nggak munafik lah, mungkin kalau lagi suasananya lagi nggak enak, bad mood, pokoknya ya beberapa personil atau saya sendiri mungkin bukan masalah kecemburuan aja, mungkin ada apa, hal-hal yang kecil yang gitu juga bisa jadi masalah ya kadang-kadang. Kalau memang kitanya lagi ya nggak enak perasaan lagi. Cuman karena kita udah pada gede, udah pada dewasa, kita obrolin aja secara terbuka, nggak usah ada yang tutup-tutupin dan, yang pasti kita punya komitmen rahasia keluarga nggak boleh bocor keluar. Pemirsa, sekarang kita akan mengikuti berbagai kegiatan para artis yang terangkum dalam agenda selebriti. Pemirsa, Jumat minggu lalu, Diani Tami, Cut Minitio, dan Anissa Banowati tampil dalam sebuah acara talk show di Atrium Plaza Senayan. Acara itu diselenggarakan oleh Shu Umura, sebuah produk make up keluaran Jepang. Selain acara talk show dari artis-artis beken itu, ada pula acara fashion show. Berita lain datang dari sejumlah artis yang mendapatkan penghargaan sebagai artis favorit dari salah satu acara infotainment. Acara yang dilaksanakan di Black Steel Restaurant itu berjalan seru dan dihadiri para selebriti. Pemirsa, Jumat pekan lalu kelompok musik legendaris Kus Plus kembali beraksi. Mereka naik panggung di Hotel Horizon Jakarta. Masihkah grup musik yang berdiri di tahun 70-an itu punya penggemar? Pemirsa, grup musik Kus Plus termasuk salah satu grup legendaris di dunia musik Indonesia. Setelah lama tenggelam, grup ini sempat bangkit kembali dengan personel Yon Kuswoyo, Yok Kuswoyo serta Muri setelah Tony Kuswoyo meninggal dunia. Sayangnya kebangkitan Kus Plus kurang mendapat sambutan di masyarakat musik Indonesia sehingga nama mereka kembali menghilang. Tetapi kemudian grup musik bersaudara dari keluarga Kuswoyo ini pecah karena Yok mengundurkan diri. Namun Yon tetap bertekad mengembalikan masa sukses Kus Plus dulu dengan mencari personel baru. Jumat malam lalu, Yon bersama formasi Kus Plus yang baru mengadakan konser di Hotel Horizon Bekasi. Apa yang melandasi Yok keluar dari Kus Plus? Mas Yok bilang sama saya begini, wah saya berterima kasih ya bahwa pemain bassnya diganti. Sebab saya mau mengundurkan diri, mau istirahat. Saya mau mendekatkan diri pada Tuhan dan menjauhi duniawi. Sebetulnya saya keberatan Yok nggak ikut.
Karena itu anggota Kus Plus. Mas Tony sudah nggak ada kok, Mas Yok kok meninggalkan Kus Plus, kan nggak cocok. Siapakah yang menggantikan posisi Yok saat ini? Pak Yok diganti sama Pak Jakasbi. Apa mau ditanya Pak Jakasbi? Boleh. Baik, saya bergabung hampir 4 tahun ini dengan Pak Yo. Nah, kebetulan Pak Yo itu berhalangan menurut beliau ini, jadi saya diajak sama beliau untuk membantu. Kebetulan memang saya juga hobi senang sekali dengan Kus Plus itu, jadi nggak terlalu masalah buat saya beradaptasi gitu. Apakah Yon Kuswoyo yakin kalau Kus Plus bisa diterima penggemarnya setelah Yok mengundurkan diri? Enggak, sebetulnya pertama kali kan kita pernah mendirikannya sama Abadi Susman tuh ya. Terus Jeli Tobing. Tanpa Muri pernah loh. Tak pikir-pikir, oh penggemar itu pokoknya yang perlu itu satu. Di situ ada personil Kus Plusnya. Tapi kalau kosnya nggak ada, saya nggak tahu ya. Kos itu yang perlu. Plus karena kos itu sudah terkenal sejak tahun 60. Bukan reklame ini, bukan jamu jago. Mengenai penggemar Kus Plus, sebagian besar adalah orang-orang tua. Lalu adakah rencana Kus Plus mengubah musiknya untuk menggait penggemar muda? Gini ya Mbak ya, Kus Plus ini dulu waktu Kus Plus ngetop tuh SMP. Sekarang sudah udah punya rumah, punya keluarga, punya mobil, punya duit, punya ini. Jadi enak sih Kus Plus tuh. Karena apa? Yang nonton berduit. Iya. Terus saya juga ingin digemari oleh anak-anak muda. Kira-kira apa target Kus Plus untuk masa mendatang? Target Kus Plus tahun ini 2000 ini memang banyak permintaan show. Jadi akan memenuhi masyarakat dulu. Yang dulu puluhan tahun yang kangen Kus Plus tuh kayak apa sih? Ada yang belum pernah lihat Kus Plus kayak apa. Saya puluhan tahun baru sekali ini ngeliat Kus Plus. Alhamdulillah ya. Pemirsa, grup band generasi baru di Indonesia menawarkan ekspresi yang berbeda dibandingkan grup-grup band di era sebelumnya. Bukan hanya ekspresi dalam bermusik, tapi juga nama-nama grup band itu sendiri sering terdengar aneh dan menarik. Pemirsa, setiap generasi memiliki ciri dan ekspresinya sendiri. Begitu pula dengan generasi grup musik di Indonesia. Belakangan kita menemukan nama-nama grup musik yang terdengar aneh, misalnya Bunglon, Ada Band, Tic Tac Toe, Permen, Coklat, Tip X, Geger, Padi, dan masih banyak lagi. Bagaimana cerita grup musik ini bisa mendapatkan nama-nama unik itu? Cerita dari Bunglon sendiri, gitu. Emang kebetulan kita juga sempat nggak ada nama tuh selama 3 bulan lebih. Sedangkan orang misalnya memanggil kita, mengundang kita tuh, nama bandnya apa? Kita bilang, oh nggak tahu gitu loh. Nah, sampai satu hari kita juga habis dari latihan, pulang latihan, terus kita pada istirahat di kamar gitu. Terus tiba-tiba ada Bunglon masuk. Bunglon tuh yang ngotot banget, kita udah kejar, kita usir tuh dia nggak mau keluar gitu loh. Dan dia tuh maunya tuh tinggal seminggu loh tuh di kamar saya. Dan dia tuh tinggalnya di alat-alat musik gitu loh. Nggak pernah nyentuh lantai, anehnya itu gitu. Pas habis kita selamatan hilang. Nah itu aneh. Kalau ide Tip X itu sebetulnya kita pengen punya nama yang simpel gitu, yang gampang diingat tadinya kan, karena kita juga pernah ngeband dengan beberapa nama tapi kelihatannya kurang pas gitu. Ya lucu sih ceritanya, kita di studio dulu. Yang kita dari mau nyewa jadwal gitu kan, dari Senin sampai Sabtu gitu. Terus yang apa, nama bandnya belum ada, nama band waktu itu apa, udah tulis dulu deh, ada yang ngisi, maksudnya ada yang ngisi, ada Senin Selasa sampai Jumat ada. Lama-lama kita liatin gitu pas istirahat, lama-lama ada, kok seru juga ya, ada. Oh, udah kira ada. Dari pertama kita sebelum bikin band tuh kita pengen bikin nama bandnya tuh panjang, unik, terus nggak berbahasa Inggris. Nah udah, terus kebetulan kita waktu itu lagi nongkrong aja, belum ada nama bandnya, lagi nongkrong di rumahnya Vicky waktu itu, lagi nonton filmnya Bruce Lee, The Dragon Story gitu. Terus kebetulan ada tulisan Jun Van Gang Fu itu di pintu gitu, di pintu apartemen. Pas kita lihat, oh itu aja buat nama band tuh, kayaknya bagus gitu. Ya udah, akhirnya kita pakai nama band itu. Dan juga itu kebetulan Jun Van Gang Fu itu nama dari perguruan bela diri yang didirikan sama Bruce Lee gitu loh. Ada kalanya pemberian nama-nama itu tidak mengandung makna yang tersirat. Jun Van Gang Fu itu, Jun Van itu nama aslinya Bruce Lee gitu, Lee Jun Van, dari nama pertamanya. Nama pertamanya itu Lee Jun Van. Terus Gang Fu itu kungfu tapi bahasa Kantonis, jadi istilahnya kungfunya Bruce Lee gitu kalau di Indonesia kan. Sebetulnya artinya sih nggak ada ya, cuma karena memang
kadang-kadang dipaksain ada jadinya kita jadi pingin kan di situ kebetulan tulisannya tipe X tipe X jadi tipe yang gimana lah gitu. Ya enggak sih, enggak ada singkatan, cuman emang ada dalam arti sebenarnya aja ada gitu. Mereka sendiri semula merasa aneh dengan nama yang dipilih untuk grupnya ini. Emang dulu waktu masih belum punya album aneh gitu. Ini susah di pronunciation-nya susah. Terusnya tulisannya panjang susah juga. Ya cuman ya mau nggak mau ya itu udah identitas kita ya mereka harus ikut kita gitu. Pertama aneh gitu karena kita kebanyakan orang kok kayak penghapus gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi sih sebetulnya sah-sah aja kan bikin nama. Susah kalau toko kaset misalnya. Ada kaset ada misalnya. Bingung. Enggak, yang lebih gila lagi kalau misalnya lagi ada iklan-iklan gitu kan, menampilkan